Ya, oke, sudah 8.30. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kurang besar atau gimana? Cukup ya, insya Allah. Oke, Pak. Oke, sip. Oke. Eh, Pertama perkenalkan dulu. Saya Amri Amrullah, dosen kalian selama satu periode ke depan ya, satu semester ke depan. Tapi kalau dibilang satu semester juga enggak, karena perkuliahan kita kan cuma 2 bulan aja ya, itunya efektifnya hanya 2 bulan saja. Ada terdiri dari 8 sesi gitu ya. Oke, baik. Ini adalah kali pertama saya mendapat kesempatan untuk ngajar teman-teman semua pada mata kuliah metodologi penelitian, karena sebelumnya biasanya saya ngajarnya di karya ilmiah gitu ya. Teman-teman udah dapat mata kuliah karya ilmiah belum? Atau kayaknya sih metopen dulu ya baru karya ilmiah ya, metodologi penelitian dulu baru karya ilmiah. Jadi eh mungkin pendekatannya akan sama karena memang yang membedakan adalah goals akhirnya, tapi eh, caranya gitu ya, step by stepnya itu kurang lebih mirip, eh, sama-sama penelitian ya, tapi outputnya berbeda. Metodologi penelitian ini lebih eh, apa ya, kalau dibilang secara kualitas lebih sedikit gitu ya, karena cuma sampai 3 bab, tapi secara kuantitas lebih banyak karena bentuknya adalah proposal penelitian gitu. Oke, jadi kesempatan kemarin beberapa hari yang lalu, mungkin untuk teman-teman yang bergabungnya sudah lama ya, sudah di awal di apa di grup chat kita di WA sudah sempat saya bagikan ya, bukan proposal, malah kalau saya membagikannya itu sudah jadi malah jadi skripsi. Tapi ya memang itu yang nantinya kita kejar gitu. Yang nantinya kita kejar adalah bentuknya seperti skripsi, tapi hanya 3 bab saja. Sekali lagi saya ulang ya, bentuknya seperti skripsi, tapi hanya terbatas 3 bab saja gitu. Saya coba bagikan ke teman-teman yang mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya. Kalau teman-teman bisa, sebentar. Ada seperti ini. Oke, saya tampilkan dari sisi dosen seperti apa sih gitu ya. Kalau teman-teman kan biasanya ngelihatnya dari sisi mahasiswa gitu ya. Nah, dari sisi dosen tuh seperti ini. Nah, saya kan bisa ngelihat aktivitas belajar sampai terakhir ya, sampai sesi 8. Saya kasih lihat goals-nya teman-teman semua itu ada di aktivitas belajar 11. Di aktivitas belajar 11 ada tugas 4. Tugas 4 ini adalah terakhir banget ya, yang isinya hanya merevisi yang ada di bab 3, hanya merevisi yang ada di tugas 3. Jadi sebenarnya tugas terakhir teman-teman tuh merevisi tugas 3. Nah, kita mundur deh ke tugas 3. Nah, di tugas 3 ya, kita maju dulu ke depan nih. Kita maju dulu ke depan untuk melihat produk akhirnya teman-teman tuh nantinya harus seperti apa. Jadi teman-teman tuh kayaknya kalau saya ajarkan step by stepnya itu agak agak makan waktu ya. Jadi saya loncat aja ke ke goals akhirnya teman-teman seperti apa. Nah, di tugas 3 ini nih kalau bisa dibaca ya. Di sini adalah menyusun bab 3 metodologi penelitian terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel,
lokasi serta waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sayangnya, saya belum lihat panduan penulisannya. Mungkin kalau teman-teman nemu secara terpisah ya, itu boleh di-share aja di grup WA kita. Tapi saya belum melihat itunya, apa template-nya, atau kalaupun ada contoh-contohnya kayak gimana. Saya belum dapat. Nah, mungkin teman-teman kan ngelihat nih materi pengayaan satu, materi pengayaan dua, lebih lebih perhatian gitu loh dibandingin sama saya gitu. Coba kita lihat materi belajar satu. Oh, sorry. Kalau materi belajar satu tuh berarti kayak itu aja ya, video-video gitu ya. Nah, sayangnya saya belum nemu itunya, eh, bentuk template-nya seperti apa gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai template yang standar saja. Kita coba belajar dari skripsi saya aja deh. Saya udah sempat membagikan, mungkin nanti akan saya share lagi skripsi saya sama tesis saya karena yang mungkin bisa menjadi acuan gitu ya. Ini skripsi saya, tapi udah lama banget sih. Saya skripsi tahun 2015 di Budi Luhur. Mungkin ada yang rumahnya deket-deket Budi Luhur, Jakarta. Nah, dulu saya di situ. Sekarang tapi saya udah pindah ke Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di daftar isi aja dulu ya, daftar isi. Nah, ini ada 3 bab awal nih, pendahuluan, tinjauan pustaka, sampai ke metode penelitian. Atau kalau teman-teman mau browsing, mau cari acuan, mau cari dalam tanda kutip contekan gitu ya, cari contekan proposal penelitian, cari contekan proposal skripsi, cari contekan proposal tesis, it's okay, nggak apa-apa, bagus malah gitu. Biar apa? Biar menjadi yang terbarukan gitu loh. Kalau punya saya kan udah lama. Nah, di tugas satu, teman-teman semua diminta untuk salah satunya adalah mencari referensi. Kenapa mencari referensi ini menjadi tugas satu? Karena mencari referensi ini adalah jalan untuk mencari judul, gitu ya. Mencari referensi ini adalah jalan untuk mencari judul, seperti itu. Nah, oke, tadi di awal, oke, saya flashback dulu ke belakang. Saya sudah ngasih tahu goals akhirnya adalah kita bikin proposal penelitian seperti skripsi, tapi cuma sampai bab 3 saja. Oke, itu satu yang mungkin bisa dicatat. Yang kedua, silakan cari contekan lah dari bab 1 sampai bab 3, dari manapun, terserah gitu. Yang penting eh, itunya eh, isinya tentang akuntansi. Temanya adalah tema akuntansi gitu. Nah, di sini selanjutnya untuk memenuhi tugas satu, di mana tugas satu adalah mencari judul dan juga di dalamnya adalah mencari referensi, ada 10 referensi yang harus dicari sama teman-teman. Gimana caranya? Ada yang nanya kemarin WA pribadi, Pak, gimana caranya Pak untuk cari referensi? Karena ada terbatas sama apa nggak bisa download Pak. Ya memang ada beberapa jurnal yang nggak bisa di-download jika jurnalnya berbayar gitu. Tapi ada triknya. Tapi saya ajarkan cara yang termudah dulu saja ya untuk cari referensi. Nanti setelah cari referensi kita akan membentuk judul seperti apa. Oke, pertama kita coba cari referensi dulu. Saya senengnya mencari referensi itu di Google Scholar. Saya yakin 100% teman-teman semua pasti punya akun Google. Ya, itu udah ya, ya kebanyakan lah punya lah kalaupun pakainya Apple iOS gitu ya. Tapi kan pasti juga punya akun Google, akun Gmail gitu ya. Nah, silakan masuk ke Google Scholar, scholar.google.com.
.co.id. Mungkin kalau sekarang lihat dulu saja. Nah, di sini teman-teman bisa cari mau tema penelitian tentang apa. Misal, umpama sekarang yang lagi rame harga emas gitu kali ya. Jadi teman-teman pengen ngambil penelitian mengenai investasi pada emas gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Investasi emas, silakan cari. Nah, di sini langsung ketemu baik buku yang ada di apa namanya Google Book. Nah, baik buku yang ada di Google Book yang bisa menjadi rujukan, tapi biasanya bayar gitu ya. Tuh. Atau mungkin ya dikutip-kutip sedikit yang kebuka gitu nggak apa-apa lah untuk pemenuhan pemenuhan tugas satu gitu ya. Dan teman-teman juga bisa dapat jurnal. Oke, teman-teman bisa dapat, sorry bukan jurnal, teman-teman bisa dapat artikel jurnal gitu. Kalau dibilang jurnal, jurnal itu adalah nih di atas nih, jurnal manajemen bisnis dan kewirausahaan. Ya, itu jurnal. Di dalam jurnal ada artikel-artikelnya. Di dalam jurnal ada artikel-artikelnya. Nih, misal nih kalau saya klik, aku loading lama. Di dalam jurnal ada artikel-artikelnya. Nah, ini artikel-artikelnya nih. Satu, dua, tiga, faktor-faktor, analisis keuntungan. Gitu. Jadi ibarat kata kalau teman-teman punya majalah gitu ya, majalah itu adalah jurnalnya dan berita-berita di dalamnya itu adalah artikelnya. Jadi kalau teman-teman cari artikel penelitian, nah, artikel penelitian itu ada di dalam jurnal gitu. Jadi sekarang semoga udah nggak bingung lagi ya mana jurnal mana artikel. Makanya soalnya banyak yang salah sebut gitu loh, membedakan antara jurnal dan artikel. Nah, oke, okay, kita tadi udah dapat buku nih tadi tanpa sengaja kita dapat buku satu, lalu sekarang dapat eh, artikel analisis keuntungan investasi emas dengan IHSG. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa langsung download aja. Downloadnya itu setiap jurnal berbeda-beda, tapi nah ini kayak gini, kata-kata PDF, download gitu, atau baca, read itu tuh bisa dipakai. PDF. Itu udah deh ke download. Ke download teman-teman bisa baca isinya. Silakan dikutip yang teman-teman mau. Gitu. Ini cara mencari artikel. Selanjutnya gampang kok. Ya sudah, tinggal ini kan tadi saya pengen melihat investasi emas kayak gitu ya. Jadi nah nih tinggal download aja nih PDF. Gitu diklik. Oh, kalau ini kebuka dulu. Kalau kebuka dulu ya sudah, silakan download. Cus, udah download deh tuh di sini. Oke. Nah, nah ini ada buku juga nih. Jangan investasi emas sebelum baca buku ini. Ini nggak apa-apa kalau mau dijadikan apa namanya referensi gitu. Karena toh ini juga buku juga. Gitu. Meskipun ya bagusnya sih buku yang cetak di luar gitu ya di Gramedia atau apa, tapi kalau mau sederhana mau mau gampang nih cari buku di seperti ini juga nggak apa-apa gitu. Oh, ada ininya juga, ada penulisnya lengkap lah itunya, apanya, bibliografinya, daftar pustakanya gitu loh, bisa bisa kita cari gitu. Dari situ bisa gitu ya. Nah, ini gadai dan investasi emas antara konsep dan implementasi. Oke. Nah, gitu. Jadi teman-teman pikirin dulu temanya mau apa,
Setelah dapat temanya mau apa, contoh saya tadi langsung kepikiran tuh temanya saya pengen investasi emas aja deh, gitu ya. Ya sudah, habis itu dapat investasi emas, baru dapat tema besarnya aja. Setelah itu saya cari referensinya, baik buku maupun artikel. Nah, dari buku dan artikel itu nantinya teman-teman bisa ngarang judul gitu. Atau, nah, yang barusan saya sampaikan adalah penelitian menggunakan caranya apa namanya studi pustaka gitu ya. Jadi cuma deskriptif analisis. Nah, bisa bilangnya begitu nanti di bab 3, tapi kita belum belum sampai ke bab 3 dulu ya. Nah, karena hanya mendeskripsikan sesuatu. Misal teman-teman, nah kalau baca skripsi saya, nah, kita mau bentuk coba yang seperti skripsi itu seperti apa. Ini kalau membentuk judulnya, mencari artikelnya akan lebih mudah, ngebahasnya nanti yang sulit di bab tiganya, tapi banyak referensinya, enak gitu. Deskripsi saya menggunakan regresi linear berganda. Jadi uji pengaruh namanya. Kayak teman-teman misal berpikir ya, bagaimana pengaruh banyaknya cabai rawit, banyaknya cabai merah, sama banyaknya paprika terhadap tingkat kepedasan makanan gitu ya. Mana sih yang paling berpengaruh dari tiga itu? Nah, saya dulu seperti itu. Skripsi saya kan bagaimana pengaruh ya ibarat kata kayak profitabilitas, liabilitas, profitabilitas, likuiditas gitu ya, rasio-rasio keuangan itu terhadap satu variabel lainnya. Nah, kalau itu lebih enak. Teman-teman bisa menentukan ininya dulu nih. Sorry, tadi saya jalanin. Teman-teman bisa ambil dulu temanya mau apa, terus teman-teman buat gambarnya. Kalau di sini harusnya sih ya, ini skripsi saya udah dari tahun 2015, sudah 10 tahun yang lalu saat saya masih belajar nulis gitu ya. Harusnya sih ada. Nah, ini kerangka pemikiran. Ada X1, X2, X3, X4, dan Y. Oke, ini kita belajar metode yang lain ya. Kalau tadi yang saya sebutkan tadi mengenai investasi emas adalah metode deskriptif, mendeskripsikan sesuatu berdasarkan artikel-artikel yang dibaca, itu bisa dibilang juga studi pustaka. Jadi cuma studi berdasarkan pustaka yang ada, studi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang ada. Kalau ini skripsi itu biasanya kayak gini. Kalau teman-teman berpikir ke depan gitu ya, ya rapat kita akan berakhir dalam 10 menit. Jadi nanti kalau ini berakhir, saya kasih itu lagi ya, link lagi ya. Saya kasih link lagi, tolong gabung lagi. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman berpikir Y-nya dulu. Teman-teman berpikir Y-nya dulu. X-nya nanti akan terbentuk sendiri dari artikel. Oke, pikirkan dulu Y-nya, X-nya nanti akan terbentuk dari artikel. Gimana caranya? Gini, Y-nya itu selalu di dipanah, ibarat kata gitu ya. Y-nya selalu dipanah. Kalau ada kata panah, kalau ada tanda panah, itu di dalamnya pasti ada kata terhadap. Jadi kayak earning earning per share terhadap pergerakan harga saham, price earning ratio terhadap pergerakan harga saham. So, yang dicari adalah terhadap pergerakan harga saham. Ini terserah teman-teman, mau kata-katanya terhadap apa silakan. Mau yang apa aja terserah gitu ya. Nah, akhirnya terbentuklah ini, ketemulah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat satu-satu akhirnya.
buka satu gitu ya, yang kata-kata terhadapnya sama dengan kita, otomatis kalau kata terhadapnya sama dengan kita, berarti Y-nya sama, pergerakan harga saham. Kita tinggal nyari X-nya. Nyari X-nya gimana caranya? Kita buka ininya. Ya, di sini analisis pengaruh fundamental keuangan, tingkat bunga SBI dan tingkat inflasi terhadap pergerakan harga saham. Kita tinggal samain X-nya dia pakai apa. Nah, di sini X-nya, waduh harus kita baca satu-satu nih. Hmm, dari kinerja fundamental keuangan dalam oke, regresi. Ya, kita harus lihat dulu. Nah, ini PS, RPH, NBS, NBHPE. Nah, ini kita harus cari nih singkatannya berdasarkan apa nih. Sayangnya di sini nggak dijelasin dengan jelas sih ya. Secara bersama-sama, secara parsial kita bawa kode variabel bebas yaitu hanya NBH. Oke, nah, kelamaan. Kita cari yang lain aja deh ya, yang lebih mudah. Dia makroekonomi. Oke, ini kayaknya ekonomi pembangunan sih ya, judul ekonomi pembangunan. Oke, bentar kita cari yang gampang aja deh. Terhadapnya jangan pergerakan harga saham, kita ganti terhadapnya yang paling gampang. Nilai perusahaan, wes paling gampang banget. Nah, kalau terhadap nilai perusahaan akhirnya keluar gini ya. Kayak gini, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini kita tinggal cari dia punya X-nya, Pak. X-nya adalah nih, variabel bebas terdiri dari likuiditas, leverage, sama profitabilitas. Likuiditas dia pakai cash ratio, profitabilitas dia pakai ROE, return on equity, debt to equity ratio sebagai leverage-nya. Gitu. Jadi secara tidak langsung itu akan membentuk judulnya secara nggak langsung itu akan membentuk judul. Emang ngeluarin salah. Oke, jadi ya udahlah saya sampaikan aja. Jadi di sini akan membentuk judul pengaruh likuiditas, cash ratio, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Jadi kita udah dapet tuh profitabilitas, leverage, sama uh, likuiditas. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Nah, ini kita kebuka lagi satu. Oh iya, teman-teman, sorry, ini saya ada kesalahan, ada kelupaan. Bentar, kita balik dulu. Jurnal Emo, jurnal pastikan ini sebelah kiri nih, cari yang terbaru. Nih, saya nyari yang 2 tahun terakhir deh, 2024 dan 2025. Soalnya dibatasi, kalau nggak salah 5 tahun deh. Jadi teman-teman batasi ininya ya, yang sebelah kiri, biar kebukanya jurnal-jurnal yang baru terbit gitu. Jadi artikel-artikel terbaru. Nah ini pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Oke. Environmental, ESG terhadap nilai perusahaan. Struktur modal, profitabilitas, dan ukuran keluar lagi. Berarti udah 2 paper yang mirip ya nih ya.
Terus yang ketiga, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Oke. Yang ketiga, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Dari tiga jurnal yang mirip aja, kita udah bisa membentuk satu judul. Jadi kita samain aja deh. Pengaruh, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan mungkin dannya kita ganti. Kita ganti dengan bawahnya. Dan di sini yang nggak ada apa nih? Struktur modal. Nah, itu saya akhirnya udah ngebentuk satu judul tuh. Judulnya adalah pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur modal. Nah, jadi kita gabungkan dua atau lebih penelitian menjadi satu judul penelitian kita. Dengan demikian, selain dapat judul, kita juga bisa dapat referensi. Gitu. Intinya cari penelitian yang mirip-mirip judulnya biar akhirnya nanti bisa kita rangkai jadi satu judul. Yang penting Y-nya sama. Y-nya itu maksudnya adalah kata setelah terhadap nih. Terhadap di sini terhadap nilai perusahaan. Akhirnya keluar semua terhadap. Dari penelitian yang modelnya seperti ini, nanti teman-teman akan kesulitan di bab 4 karena harus ada regresi menggunakan SPSS. Tapi kalau cuma sampai bab 3, teman-teman biasanya harusnya mudah. Kenapa? Referensinya banyak gitu. Karena banyak banget kan yang kayak gini, jadi nanti bab 1, 2, 3-nya itu teman-teman akan banyak kopas gitu. Oke. Waktu kita ternyata terbatas, tinggal 1 menit lagi. Jadi mohon maaf saya pakainya yang gratisan. Tadinya mau pakai Google Meet yang dapat dari UT, ternyata kok ribet banget gitu kan, kurang familiar aja sih. Kalau dibilang tua ya saya juga belum tua-tua amat lah, tapi ya ribet aja gitu. Jadi saya pakai yang simple, yang teman-teman semua ya saya rasa udah ngerti. Jadi mohon maaf, ini saya tutup dulu, saya akhiri. Kita bentuk yang baru lagi ya, Zoom-nya nanti saya bagi buat tanya jawab.